Enggak, saya cuma mau menjelaskan bahwa kelahiran Yesus, maaf ya Tuhan, saya paham itu tidak lebih dahsyat dari kelahiran Adam. Dua-duanya dahsyat. Enggak, tepuk tangan kok. Paham enggak? Enggak kalah dahsyatnya kelahiran Adam. Supaya Anda tahu fungsi manusia ini untuk apa, Adam. Maksud saya fungsi manusia pertama ini untuk apa? Maka Yesus dibuat serupa dengan atau mirip dengan saudara-saudaranya. Tetapi di Konsili Nisea dibuat rumusan Yesus satu hakikat dengan Allah. Ya udah, sampai hari ini orang terus yakin bahwa dia sejajar dengan Allah. Dan itu yang saya tidak terima dan tidak percaya. Tapi yang kita hadapi dunia yang sudah terlanjur. Tapi saya punya pengikut, saudara, paling tidak. Juru selamat itu Allah, Yahweh, bukan Yesus sebenarnya. Gembala yang baik itu Yahweh, bukan Yesus. Terang itu Yahweh, tetapi Yahweh berdiam di dalam diri Yesus dan melaksanakan pekerjaan. Makanya Yesus orang pertama yang berkata, akulah kata Allah diam di dalam. Nanti kalau Yesus naik ke surga, Yesus berkata, kamu jadi rumah Bapa, rumah Allah. Seperti Bapa mengutus aku mengutus kamu. Paham-paham apa yang kira-kira sangat krusial yang kata Om Doni, yang harus betul-betul dipegang kebenarannya karena bisa mempengaruhi keselamatan. Paham apa saja yang bisa mempengaruhi keselamatan, Om? Tentang apa saja? Jadi kalau kita salah itu kita bisa tidak selamat gitu maksudnya. Baik, terima kasih buat waktunya. Tolong kerasin dikit yang punya Om Doni. Jadi kalau kita belajar ajaran Alkitab itu ada tiga tingkat lah kalau kita boleh katakan. Ada yang sifatnya itu esensial. Jadi ajaran yang sifatnya esensial itu tidak boleh salah. Kalau kita salah dalam hal itu, maka kita akan tetap binasa sekalipun kita mengaku Kristen. Contohnya adalah tentang kealahan. Kalau kita memahami Allah tidak seperti yang ditulis di Alkitab, maka kita menyembah Allah palsu, Allah sesat. Sekalipun kita mengaku Kristen, beribadah secara Kristen, tetapi kita menyembah Allah selain Allah yang dinyatakan di Alkitab, maka kita pasti tidak akan selamat. Seperti yang dikemukakan di video tadi, ya, video itu menyangkali keilahian Yesus. Jadi hanya Yahweh itu Allah, Yesus itu bukan Allah. Yesus adalah ciptaan yang didiami oleh Allah sebagai rumah Allah. Bahkan dia tidak mengakui Yesus sebagai Allah sejak awalnya, dan mereka berpikir bahwa gereja itu salah memahami Yesus sebagai Allah karena disebabkan oleh Konsili Nisea tahun 325 Masehi itu. Nah, itu ya salah satunya. Yang kedua adalah tentang keselamatan hanya oleh anugerah dan iman. Kalau kita salah memahami keselamatan, maka itu juga akan mempengaruhi keselamatan kita. Alkitab membahas dua hal yang sangat krusial. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa keselamatan itu sepenuhnya adalah anugerah yang disambut dengan iman. Tetapi ahli-ahli Taurat dan pengajar-pengajar palsu, mereka mengatakan iman saja tidak cukup, anugerah saja tidak cukup. Plus-plus ya. Iya. Jadi mereka mengatakan bahwa keselamatan itu harus ditambahkan dengan perbuatan baik. Nah, kalau kita mengakui bahwa
keselamatan itu harus ditambah dengan perbuatan baik, maka secara tidak langsung kita ini menurunkan derajat kekudusan Allah sampai ke tingkat di mana kita manusia itu bisa mencapai standar kekudusan itu. Di satu sisi kita merendahkan Allah dan meninggikan manusia, mengecilkan dosa. Nah, itu kekuatan ada di agama-agama palsu. Makanya agama palsu itu sangat berbahaya. Setan itu lebih banyak menggunakan agama palsu untuk menghancurkan kekristenan daripada kejahatan-kejahatan yang lainnya. Sepanjang sejarah gereja, kekristenan itu dirusak oleh agama palsu yang mengajarkan bahwa keselamatan itu harus melalui perbuatan baik. Nah, ini sangat berbahaya. Kalau kita percaya bahwa keselamatan itu adalah karena perbuatan baik, kata Paulus, kita lepas dari kasih karunia. Kita tidak diselamatkan. Sekalipun kita mengaku Kristen, kita beribadah secara Kristen, menyanyi di gereja, melakukan misi, tapi kalau kita tidak menerima keselamatan sebagai anugerah oleh iman saja, maka sesungguhnya kita masih binasa. Nah, itu salah satu dua contoh tentang pengajaran yang sifatnya esensial. Tetapi juga ada ajaran yang sifatnya penting tetapi enggak esensial. Penting, mempengaruhi kehidupan kita tetapi tidak menyangkut keselamatan. Nah, itu kalau diceritakan bisa panjang. Yang ketiga, ada ajaran yang memang benar-benar tidak penting dan tidak esensial. Kalau itu kita boleh berbeda, seperti contoh masalah kedatangan Tuhan. Apakah sebelum aniaya, apakah di tengah-tengah aniaya, ataukah di akhir aniaya, itu tidak mempengaruhi keselamatan. Ibu-ibu, bapak-bapak mau berpegang yang mana, tidak masalah. Yang penting kita percaya Yesus, menerima anugerah keselamatan oleh iman, kita menyembah Allah yang benar, kita pasti akan selamat. Seperti itu. Kalau ada juga yang satu paham yang mengesampingkan karya Roh Kudus, itu juga krusial juga ya. Krusial sekali, makanya itu kan menyangkut kealahan. Jadi ajaran atau doktrin tentang Trinitas atau Tritunggal itu sangat-sangat penting dalam teologi Kristen. Kenapa? Sebab doktrin ini mencerminkan ajaran tentang Allah sesuai yang disampaikan oleh kitab suci. Makanya ini sangat penting. Ya, ini sangat penting. Kalau kita salah memahami Allah yang Tritunggal ini, bahwa Allah itu Esa, Allah itu satu dalam hakikat, tetapi tiga dalam kepribadian yang berbeda, tetapi tidak dapat dipisahkan, maka kita keliru menyembah Allah, kita nggak akan selamat. Baik Om, langsung aja. Minta tolong gambar yang segitiga tadi. Saya ingin Om Doni menjelaskan secara sejelas-jelasnya yang dimaksud dengan, nah itu, Allah ada tulisan di tengah-tengah, Bapa bukan anak. Silakan Om Doni. Ya, mohon maaf. Yang gambar segitiga itu menunjukkan keesaan Allah ya. Sekalipun itu tidak sempurna menjelaskan tentang Allah, tetapi segitiga itu bicara tentang Allah yang Esa. Mengapa ditulis segitiga? Karena memang Allah yang Esa itu ternyata terdiri dari tiga pribadi yang berbeda tetapi tidak terpisahkan secara kekal. Makanya itu segitiga, itu Allah terdiri dari tiga pribadi yang berbeda tetapi tidak terpisahkan. Nah, saya mau mengingatkan dulu bahwa kalau kita belajar tentang kealahan, ini adalah doktrin yang melampaui akal ya. Ini studi yang membutuhkan iman, penerimaan dan penghormatan sebagaimana dituliskan oleh Alkitab. Jadi kita tidak bisa menjelaskan secara rasional ya. Otak kita terbatas untuk memahami Allah. Makanya kalau kita bicara tentang Allah, kita hanya melihat dan mengatakan fakta-fakta Alkitab tentang Allah. Jadi lihat, Allah itu Esa, satu, tidak ada yang lain. Tetapi Allah yang Esa itu ternyata terdiri dari tiga pribadi yang berbeda. Ada Bapa, ada Anak, ada Roh. Roh itu bukan anak, anak itu bukan Bapa, Bapa bukan Roh. Ketiga pribadi mereka ini berbeda, tetapi satu Allah.
Bapa itu Allah, Anak itu Allah, Roh itu Allah. Jadi satu Allah dalam 3 pribadi yang berbeda tetapi tidak dapat dipisahkan satu dari yang lainnya. Allah itu, Trinitas itu satu dalam tujuan, satu dalam kasih, satu dalam karya penyelamatan. Tidak dapat dipisahkan. Nah, ini yang seharusnya kita pahami. Jadi bahwa Yesus dan Bapa itu sederajat. Yesus, Bapa, Anak, Yesus, Bapa dan Roh itu sederajat. Yang membedakan adalah fungsinya. Fungsi yang berbeda, tetapi tidak berarti bahwa Allah itu tidak sederajat seperti yang kita lihat di video tadi. Jelas bahwa Bapa tidak sederajat dengan Yesus, Yesus tidak sederajat dengan Bapa. Alasannya biasanya begini, kan Bapa mengutus Yesus. Kalau Bapa mengutus Yesus, maka yang tinggi derajatnya yang mana? Yang mengutus tentunya. Tetapi yang salah adalah lebih besar, lebih tinggi itu bukan soal derajat, tetapi soal fungsinya. Mungkin gambaran yang paling sederhana adalah suami istri. Suami itu sebagai kepala, istri itu sebagai tubuh. Suami itu kepala keluarga, pemimpin, istri itu adalah yang dipimpin. Mana yang lebih besar, suami atau istri? Yang lebih besar suami atau istri? Suami dong, suami lebih tinggi, tetapi bukan dalam hal derajat, dalam hal fungsi, dalam hal tugas, dalam hal tanggung jawab. Karena suami dan istri itu sederajat, sama-sama manusia, sama di hadapan Allah, tetapi fungsinya berbeda. Seperti sekarang ini saya sama Mas Barkah menjadi pemimpin acara, kami lebih tinggi. Tidak berarti kami lebih besar derajatnya, lebih tinggi derajatnya dari bapak-bapak semua, dari saudara-saudara semua. Tidak, kita sederajat tetapi dalam hal fungsi kita berbeda. Seperti itu. Nah, ini yang tidak dipahami oleh ya sekarang ini kita cukup menghadapi bahaya besar ya, karena yang ngajar itu adalah pendeta-pendeta besar, pendeta-pendeta berpengaruh yang videonya itu disebarkan kemana-mana. Kalau kita nggak jeli memahami ajaran itu yang sangat esensial, maka kalau kita salah menyembah Allah, bukan Allah yang Tritunggal ini, maka kita tetap binasa. Gitu. Terus bola ini untuk apa? Nah, jelas. Ini juga saya memberi contoh bola ya. Ini bola, ini baru saya beli tadi. Cuman tidak seperti yang saya harapkan. Yang saya harapkan itu garis-garis ini ada 3 bagian. Ternyata hanya dua bagian ini. Tapi tidak apa-apa. Ini bisa menggambarkan Allah yang Tritunggal. Jadi Allah itu Esa, satu dalam hakikat. Tetapi terbagi menjadi 3 pribadi. Anggap aja ini satu, Bapa, ini Anak, sebagian ini adalah Roh. Saya kasih garis tengah gini. Jadi 3 pribadi ini berbeda. Bapa bukan anak, anak bukan roh, dan demikian sebaliknya. Tetapi tetap satu Allah, tidak dapat dipisahkan. Nah, ini dibutuhkan iman, dibutuhkan penerimaan, dibutuhkan penghormatan, sebab ini yang dinyatakan di Alkitab. Contoh pada waktu Yesus menyampaikan amanat agungnya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa, muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh. Ini menunjukkan 3 pribadi Allah yang sederajat tetapi berbeda fungsi. Bapa itu yang menciptakan segala sesuatu. Anak itu yang melakukan karya penyelamatan. Roh Kudus itu yang memungkinkan kita bisa menerima karya keselamatan Yesus. Jadi kita bersyukur karena Bapa lah kita ada dari yang tidak ada menjadi ada. Karena Yesus kita dilahirkan kembali. Karena Roh Kudus kita beroleh iman dan keselamatan di dalam Yesus. Jadi itu berbicara tentang hubungan yang sederajat tetapi berbeda fungsi. Juga ketika Yesus dia dibaptiskan, ketika dia keluar dari air, maka turunlah Roh Kudus seperti burung merpati hinggap di atasnya, dan ada suara dari surga berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Jadi ini menunjukkan sebuah hubungan yang sangat dekat, hubungan kealahan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Baik Om.
Saya sebenarnya dibagi materi dengan materi yang telah ditulis Om Doni. Makanya kita akan bicarakan step by step supaya betul-betul jelas bahwa Trinitas, konsep Trinitas bukan konsep ya, doktrin ya Om ya. Tapi juga konsep, bisa dibilang konsep. Doktrin Trinitas itu apakah sudah final? Maksudnya begini, sebenarnya sebuah konsili terjadi itu karena apa sih? Kenapa harus ada konsili? Apakah ada hal yang terjadi seperti yang diceritakan Om Doni? Rasul Paulus sangat marah ketika melihat ada orang yang mengajarkan bahwa keselamatan itu plus-plus. Ya percaya Yesus, ya melakukan perbuatan baik sesuai hukum Taurat. Kan diceritakan seperti itu di Alkitab. Rasul Paulus begitu marah. Nah konsili Nisea ini juga pasti ada yang memicu. Kira-kira kenapa Om? Ya. Saya sudah membagikan beberapa alasan ya kenapa doktrin Tritunggal itu sudah final ya. Yang pertama karena memang ini adalah doktrin Alkitabiah. Sekalipun tidak ada kata Tritunggal di Alkitab, Bapak saudara-saudara bisa baca di seluruh Alkitab, nggak akan nemukan kata Tritunggal itu nggak ada, Trinitas itu nggak ada. Tetapi tidak berarti bahwa kata ini tidak Alkitabiah, enggak. Kata ini tetap Alkitabiah karena kata Tritunggal itu mengemukakan konsep tentang Allah yang ditulis di Alkitab bahwa Allah itu satu, tetapi tiga pribadi yang berbeda tidak terpisahkan. Gitu loh. Jadi ini adalah kata yang Alkitabiah karena mengemukakan konsep tentang Allah yang Alkitabiah. Nah kemudian kalau kita membaca di Perjanjian Baru, sebenarnya tokoh-tokoh Perjanjian Baru itu memahami Allah itu Tritunggal. Seperti Paulus dia berdoa di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 13 itu. Kiranya kasih dari Allah Bapa, karunia dari Yesus Kristus, pernyataan Roh Kudus menyertai kamu. Jadi Paulus tahu, cuman mereka tidak menggunakan kata Tritunggal. Sekalipun tidak ada kata Tritunggal, tapi mereka paham betul bahwa Allah itu Esa, tetapi tiga pribadi yang berbeda dan tidak dapat dipisahkan secara kekal gitu. Nah kemudian doktrin ini berkembang terus seiring pertumbuhan gereja mula-mula. Sampai ini diformulasikan atau diartikulasikan secara jelas di Konsili Nisea. Itu pergumulannya itu abad 3 dan abad yang keempat. Ada banyak perdebatan doktrin tentang Tritunggal. Pada akhirnya di konsili inilah dipahami, disadari bahwa pengajaran tentang Allah yang Alkitabiah itu adalah Tritunggal. Dan itu masih berlanjut lagi di konsili di Konstantinopel, juga di Efesus yang semakin memperjelas doktrin itu. Dan saya bersyukur GPDI mempercayai doktrin ini. Kalau Bapak-bapak saudara punya adik ART GPDI di pengakuan iman itu mempercayai Allah itu Tritunggal. Jadi karena itulah ini sudah final sebenarnya. Tetapi masih ada banyak orang yang coba mengganggu lagi kebenaran ini dengan pemahaman yang salah. Jadi saya ada tunjukkan beberapa doktrin yang salah mulai abad 3, abad yang keempat. Yang pertama itu adalah Arianisme. Hati-hati. Tolong ditunjukkan di layar. Arianisme. Nah, Arianisme itu adalah ajaran yang dikembangkan oleh Arius, itu abad yang keempat. Jadi ini menyangkali keilahian Yesus seperti yang di video tadi itu. Yesus itu bukan Allah tetapi ciptaan yang didiami oleh Allah. Iya, kemudian diutus oleh Allah untuk mengadakan karya keselamatan. Makanya dikatakan bahwa juru selamat itu Yahweh. Padahal jelas di Alkitab telah lahir bagimu seorang juru selamat, Yesus Kristus di kota Daud. Dikatakan Yahweh yang adalah terang. Padahal Yesus berkata apa? Akulah terang dunia. Yahweh itu adalah apa yang tadi itu? Selain terang. Gembala misalkan. Ya, padahal Yesus berkata, akulah gembala yang baik.
Nah, jangan sampai kita terpengaruh dengan ajaran yang menolak keilahian Yesus. Bahwa Yesus itu bukan Allah, bukan juru selamat, Yesus itu bukan terang, bukan gembala, atau bukan pokok anggur atau yang lain sebagainya lah. Tetapi ini jelas-jelas menyesatkan. Dan kalau ini kita percayai, sekalipun kita mengaku Kristen, kita berdoa di gereja, kita melayani atau apapun lah, kita tidak akan selamat. Makanya betapa sedihnya kalau kita melihat terjadinya penyesatan yang seperti itu. Kemudian ada yang namanya modalisme. Modalisme itu disebut juga sebagai sabellianisme. Jadi ini pandangan yang muncul pada abad yang ketiga yang mengatakan bahwa sesungguhnya Allah itu cuma satu, tetapi menyatakan diri bermanifestasi dalam 3 mode. Mode Bapa, mode Anak, mode Roh. Jadi seperti saya, kalau di sini saya menjadi pendeta, kalau di rumah menjadi suami dan ayah, kalau di SDA Jember saya menjadi dosen. Tapi saya cuma satu, ini modalisme. Ini juga salah, karena jelas Allah itu satu, tetapi 3 pribadi yang berbeda tidak terpisahkan. Nah, modalisme juga ada. Contohnya seperti Yesus only atau Bapa only. Ini saya dapat dari Kojohan ini, Bapa only dan Yesus only. Tapi benar juga. Jadi Allah itu hanya satu, ya Yahweh itu. Tapi dia berbeda dengan yang di video tadi. Yahweh ini di satu waktu dia bertindak sebagai Bapa, di waktu yang lain dia sebagai Anak, di waktu yang lain sebagai Roh Kudus. Tapi tidak seperti itu. Ya Trinitas itu. Dan yang terakhir adalah, yang berikutnya, Triteisme. Triteisme itu adalah Allah itu memang 3 Tuhan yang berbeda gitu ya. Jadi terpisah secara substansial, memang ada 3 Allah. 3 Allah ini bisa bersaing satu dengan yang lainnya, bisa tidak sependapat ya. Seperti dalam konteks agama-agama lain, yang politeisme Allah itu, dewa-dewa itu ada banyak dewa dan terpisah-pisah, tapi ini juga salah triteisme ini. Yang terakhir itu ada subordinasionisme yang ekstrim ya. Jadi menganggap Yesus dan Roh Kudus itu lebih rendah atau kurang dari Allah Bapa, tidak sederajat dari Allah Bapa. Jadi Bapa itu yang tertinggi. Ini juga bisa disebut sebagai bidat Tritunggal. Yesus tidak sederajat dengan Bapa, Roh Kudus tidak sederajat dengan Bapa. Hampir seperti seolah-olah benar ya. Hampir seperti seolah-olah benar, karena mereka itu mencoba untuk merasionalisasikan ajaran tentang Allah. Memang Allah itu kan melampaui akal, beyond reason. Makanya manusia itu lebih mudah mempercayai yang dapat diterima oleh akal. Makanya sebenarnya yang dibutuhkan adalah iman, penerimaan, dan penghormatan terhadap apa yang dinyatakan oleh firman Tuhan. Kita bersyukur ya diberi akal, diberi kepandaian untuk istilahnya untuk berpikir, untuk menganalisa, untuk berpikir kritis, untuk membuat sebuah kesimpulan atau hipotesa. Tetapi pikiran kita yang seperti itu harus tunduk kepada penyataan Alkitab yang sudah jelas, tidak perlu ditafsirkan lagi. Jadi yang kita butuhkan adalah percaya, menerima, menghormati. Sekalipun akal kita belum bisa memahami, tapi kita percaya, kita menerima, dan kita menghormati Allah sebagaimana dinyatakan di dalam kitab suci. Seperti itu. Baik Om, sudah jelas ya, jadi dari mana sisi kesesatannya itu dan kenapa harus terjadi konsili Nikea tahun 325. Tolong dipertegas lagi Om, bahwa ya, yang benar adalah ini gitu. Iya, jadi pada abad ketiga muncul sabellianisme, yaitu muncul arianisme, yaitu muncul modalisme, muncul triteisme. Karena ada bidat-bidat yang begitu banyak inilah, maka pemimpin-pemimpin gereja itu berkumpul berapat di Nisea tahun 325. Dan dari rapat itu maka diakui atau ditetapkanlah bahwa ajaran yang benar tentang Allah yang alkitabiah itu adalah yang Tritunggal.
Jadi sebenarnya Tritunggal itu sudah dipahami oleh para rasul dan gereja mula-mula. Hanya mereka belum memformulasikan kata Tritunggal. Baru setelah ada perdebatan yang merendahkan Yesus, menolak keilahian Yesus, yang modalisme atau sabellianisme ini, yang triteisme ini, maka dimulai dari Tertullianus, dia yang mengemukakan kata Trinitas ini, dan kemudian dipertegas oleh Agustinus. Agustinus inilah yang pada akhirnya membuat istilah Trinitas itu menjadi dipahami dan diterima oleh gereja sebagai kata yang mengemukakan konsep Allah di dalam Trinitas. Allah itu Esa, tetapi terdiri dari 3 pribadi yang berbeda dan tidak dapat dipisahkan atau tidak terpisah secara kekal begitu. Baik, rasanya kurang rohani kalau enggak ada ayat-ayatnya, Om. Silakan Om Doni tolong kemukakan di mana sih kita bisa mempercayai Tritunggal itu di dalam Alkitab. Ya, kalau belajar perjanjian lama memang agak sulit ya, makanya saya hanya mencatat di perjanjian baru. Karena perjanjian lama itu seperti Kejadian 1 ayat 2, di mana roh Allah melayang-layang di atas air. Itu memang menunjukkan bahwa Allah itu terdiri dari 3 pribadi. Jadi ada Allah ya, kemudian berfirman, kemudian roh Allah melayang-layang. Tapi ini juga seringkali menimbulkan banyak perdebatan. Kemudian ketika dia menciptakan manusia, kata orang Yahudi, Taurat itu memiliki 70 muka. Jadi orang bisa memandang bermacam-macam, dan ini terjadi pada ayat ini. Jadi mungkin jadi tafsir-tafsir yang liar, tapi ya, begitulah. Lanjut, Om. Kemudian ketika Allah berfirman, baiklah kita menjadikan manusia. Nah, kata kita itu menunjuk kepada Allah yang Tritunggal bagi orang-orang yang memang menganut Tritunggal ya, karena dikatakan memang kami, baiklah kita, let us. Berarti itu kan tidak tunggal tetapi jamak, tetapi ada juga yang mengkanter. Kita itu adalah Allah sedang berbicara kepada heavenly host ya. Jadi istilahnya dia sedang berbicara kepada seluruh penghuni surga. Tapi memang itu ada pertentangan. Ada banyak ayat lain di perjanjian lama yang bisa dipakai untuk itu, tetapi lebih mudah jelas di perjanjian baru ya. Nah, ini ketika Yesus berkata di dalam Yohanes 14 ayat 6 sampai 17, dia menulis seperti ini. Aku meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Jadi Yesus minta kepada Bapa untuk memberikan seorang penolong yang lain. Jadi ada Bapa, ada Yesus yang meminta kepada Bapa, dan ada roh penolong yang lain yang diminta oleh Yesus. Jadi dia sedang berbicara tentang Bapa, dirinya sendiri, dan Roh Kudus, dan hubungan di antara mereka gitu. Jadi ini menunjukkan bahwa Allah itu Esa tetapi 3 pribadi. Kalau ini sudah jelas ini. Kemudian di Matius 3 ayat 16 sampai 17 tadi sudah saya singgung. Sesudah dibaptis, Yesus keluar dari air, dan pada waktu itu langit terbuka, ya Roh Kudus turun ke atas Yesus, dan ada suara dari surga berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kemudian amanat agung ya, baptislah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh. Yang unik adalah baptiskanlah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh. Bukan dalam nama Bapa, nama Anak, nama Roh. Tetapi dalam nama. Nama itu dalam terjemahan bahasa Inggrisnya itu adalah names. Name, bukan names. Name itu tunggal, bukan names. Kata plural atau jamak ya. Bukan name, itu name. Ya, in the name, bukan in the names, tapi in the name. Jadi dalam bahasa aslinya saya lupa. Matius 28 ayat 19. Onoma atau bukan onomata, nih saya ingat. Cuman saya lihat dulu aja di kitabnya supaya tidak salah.
Oke. Ya. Go and make disciples of all nations, baptizing them in the name, bukan names. Nah, name ini dari kata onoma. Ini. Onoma itu nama, title, reputation. Nama onoma itu tunggal, kalau jamak itu onomata. Jadi itu menegaskan bahwa sebenarnya Allah itu Tritunggal, 3 pribadi dengan 1 nama. Nah kemudian di 2 Korintus pasal 13 ayat yang ke-13, Paulus berdoa seperti ini. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah gitu, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Jadi Paulus sedang menunjukkan kepada kita bahwa Allah itu Esa tetapi 3 pribadi. Ya, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus. Seperti itu. Baik, rasanya jelas sekali ya. Bukan saja kita ikut membenarkan Konsili Nikea, tapi memang Alkitab betul-betul menulis dan menegaskan bahwa Tritunggal itu adalah benar. Jadi tidak perlu kita ragu lagi bahwa Allah kita Tritunggal itu sudah benar. Dan judulnya tadi undangannya, apakah doktrin Tritunggal itu sudah final? Jawabnya sudah. Baik, sudah tadi final. Om Doni dari depan sudah menyinggung-nyinggung soal fungsi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di materi ini juga tertulis penjelasannya, silahkan Om. Ya, jadi saya menulis itu di bagian yang itu hal penting tentang doktrin Tritunggal itu ya. Tetapi mungkin secara sederhana aja begini. Jadi Bapa, Anak dan Roh itu sederajat tetapi berbeda dalam fungsi. Nah, secara fungsi itu ada subordinasi bahwa Bapa itu adalah pribadi yang pertama, Anak itu pribadi yang kedua, Roh Kudus itu pribadi yang ketiga. Jadi Bapa itu mengutus baik Anak maupun Roh Kudus, Yesus itu mengutus Roh Kudus. Nah, Bapa itu bertugas untuk Yesus itu bertugas untuk memuliakan Bapa, Roh Kudus memuliakan Yesus. Nah, secara fungsi, maka Bapa itu yang menciptakan segala sesuatu. Sekalipun dia tidak menciptakan sendiri ya. Dia menciptakan bersama-sama dengan firman dan bersama-sama dengan rohnya. Tidak terpisahkan karena ini satu ya. Jadi dibilang kita enggak hanya bilang soal matematika, soal angka, tetapi soal keberadaan Allah itu adalah roh. Nah, sementara Bapa inilah yang menciptakan dan yang mengutus Yesus untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Nah, Yesus fungsinya apa? Mengerjakan karya keselamatan yang ditetapkan Bapa untuk manusia dengan cara apa? Dengan cara mati di atas kayu salib untuk memikul dosa-dosa manusia. Nah, Roh Kudus itu yang memberi wahyu, yang memberi pengertian. Makanya waktu doa 10 hari itu saya jelaskan, Roh Kudus itu menginsafkan, Roh Kudus itu menobatkan, Roh Kudus itu mempersatukan kita dengan Yesus, Roh Kudus itu memuliakan Yesus, Roh Kudus itu membaptiskan kita ke dalam tubuh Kristus. Jadi kita bersyukur kepada Bapa karena Dialah yang menciptakan kita, menciptakan alam semesta yang sempurna ini. Baru rusak karena dosa ya. Nah, kita bersyukur kepada Yesus karena Yesuslah yang menyelamatkan kita, yang melahirkan kita kembali ya, menjadi anak-anak Allah yang sebelumnya kita berseteru dengan Dia, tetapi dipulihkan hubungan kita dengan Allah. Nah, Roh Kudus inilah yang memungkinkan karya keselamatan Yesus itu dapat kita terima, dapat kita pahami. Saya mau menegaskan kembali bahwa tanpa Roh Kudus tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus sebagai Tuhan. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa bertobat. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa memuliakan Yesus, tidak mungkin. Jadi ketiga-tiganya ini satu dalam tujuan, satu dalam karya keselamatan, tidak bertentangan satu dengan yang lain, tetapi saling melengkapi satu dengan yang lain. Seperti itu. Baik, terima kasih Bapak-bapak. Sampai di sini kira-kira ada yang tambah pusing? Mungkin
ada yang tambah bingung, ada yang sudah punya unek-unek ingin ditanyakan? Kita break sejenak untuk pertanyaan dari forum. Mungkin ada, kalau tidak ada kita lanjutkan. Pak Seger kayaknya bisik-bisik. Nah, silakan Pak. Ayo Pak Ari, tidak apa-apa sekalian kita tuntaskan malam ini. Biasanya mengenai cerita itu memang sulit. Tidak hanya di dalam Kristen sendiri itu banyak yang kita temukan. Karena apa? Tritunggal itu sebetulnya transirasional, tidak masuk akal. Dia hanya Roh Kudus yang memberikan keterangan. Mengenalkan pribadi Yesus, mengenalkan pribadi Bapa dan Anak memang satu, seperti di dalam pasal 10 ayat 30. Maka di dalam bahasa Arab, Anak waktu wakil, Bapa itu memang jelas Bapa dan Anak satu. Tapi dalam keberadaan tiga ini, yang lebih disebut hanya Kristus Yesus saja. Itu yang banyak di semua orang-orang, termasuk orang Kristen ini. Ya, pertanyaannya Pak Ari. Pertanyaannya memang masih banyak orang tidak mengerti tentang Tritunggal bersama. Ya. Terima kasih. Ya. Kalau boleh saya komentar ya. Sebenarnya Allah itu bukan irasional, tetapi dia itu beyond reason. Hanya akal kita sekarang itu nggak bisa menerima, sebab kita terbatas karena dosa. Jadi sekarang kita tidak mungkin menguraikan atau menjelaskan, mendeskripsikan Allah itu secara rasional, nggak bisa. Bahkan kenapa Tritunggal itu dicaci maki luar biasa, sebab memang penjelasannya nggak akan memuaskan akal. Makanya tadi saya tegaskan bahwa Allah Tritunggal ini harus diterima dengan iman, diterima dengan penerimaan dan kepercayaan, menerima dan penghormatan. Jadi kita ini istilahnya akal kita tundukkan kepada fakta-fakta Alkitab yang sudah jelas menyatakan bahwa Allah itu Esa tetapi tiga pribadi. Kalau saya mundur dari perjanjian lama memang bisa panjang. Kalau kita membaca di dalam Ulangan pasal 6 ayat yang keempat kelima jelas. Hai orang Israel, dengarlah Tuhan Allah kita itu Esa. Tetapi Allah yang Esa ini di dalam perjanjian baru dinyatakan dalam tiga pribadi. Gitu. Jadi kita mengatakan Allah itu Esa karena memang Alkitab mengatakan Tuhan itu Esa, jelas Echad dalam bahasa Ibraninya. Kemudian dalam Alkitab Perjanjian Baru juga dikatakan bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang Esa, juru selamat kita. Tetapi Allah yang Esa itu ternyata dijelaskan lagi dalam tiga pribadi yang berbeda. Bapa sebagai pribadi pertama, Anak sebagai pribadi kedua, dan Roh Kudus sebagai pribadi yang ketiga. Nah, maksud saya begini, ini sesuatu yang memang tidak bisa kita pahami secara tuntas dengan menggunakan rasio, tetapi kita imani. Iman itu adalah pengetahuan yang bersumber dari wahyu. Kalau bicara pengetahuan itu ada 3 jenis pengetahuan. Kalau kita berfilsafat seperti itu. Yang pertama, pengetahuan yang sifatnya rasional, itu filsafat. Pengetahuan yang diperoleh hanya melalui akal semata-mata. Ini biasanya pengetahuan tentang hakikat segala sesuatu. Ya, kita tidak perlu berjumpa dengan bulan, tapi kita bisa memikirkan hakikat bulan. Itu adalah pengetahuan rasional, itu filsafat. Yang kedua adalah pengetahuan yang empiris, yang dapat dialami oleh indera kita, seperti pengetahuan alam, biologi, itu empiris. Tetapi yang ketiga adalah pengetahuan yang sifatnya wahyu. Jadi kita mengenal Allah itu Esa dan tiga pribadi itu bukan karena olah rasio kita, atau bukan karena kita sudah mengalami Tuhan secara empiris, melihat, mendengar, atau merasa, tetapi kita menerima itu secara wahyu.
bahwa Alkitab baik perjanjian lama maupun perjanjian baru itu menunjukkan fakta bahwa Allah itu Esa tetapi tiga pribadi yang berbeda dan tidak dapat dipisahkan, kan begitu. Jadi itu kita ini sedang mengenal Allah sebagaimana yang diwahyukan oleh Roh Kudus dan telah dituliskan di dalam Alkitab ini. Saya boleh nambahin, Om. Iya. Tadi Om bilang kita terima dengan iman, kemudian menerima, dan satu lagi mungkin kalau kita mengerti bahwa Roh Kudus itu ada dalam kita, itu yang membuat kita meyakini bahwa Tritunggal itu benar. Gitu kira-kira. Jadi sebenarnya kalau kita ini menjadi Kristen sekarang itu semua adalah anugerah Tuhan. Tidak ada seorang pun tanpa anugerah Tuhan yang bisa mengenal Yesus itu sebagai Tuhan. Apalagi percaya, tidak bisa. Semua itu adalah karena pekerjaan Roh Kudus. Jadi sebenarnya di dalam diri kita masing-masing yang mengaku Yesus Tuhan, itu ada Roh Kudus dalam hati kita. Amin. Jadi saya tidak perlu niup-niup bapak sekalian, ini terima roh ini, terima ini. Tidak perlu. Karena kita percaya aja sudah menunjukkan bahwa Roh Kudus itu telah ada di dalam diri kita. Makanya dengan menyadari bahwa Allah ada di dalam diri kita, kita seharusnya hidup dalam tertib rohani, ya, hidup dalam ketaatan dan hidup memuliakan Tuhan. Jadi dengan hidup saleh itu, hidup jujur. Begitu. Wah, gimana Pak Ari? Puas? Sebenarnya tantangannya yang jauh lebih parah itu adalah dari luar gereja. Betul, dari dalam gereja memang. Tuhanmu telu. Nah, ini baru mau saya omongin. Oh gini, nah ini saya baru mau nyaut soal itu. Jadi gini, bahwa tuduhan mereka mereka kan selalu oh kita boleh, oh amin, loh Tuhan kita satu, sama. Benar, saya yakin dengan pertemuan di sini kita juga meyakini, oh amin. Loh mereka salah alamat tuduhannya. Mereka katakan kafirlah orang-orang yang mengakui Allah itu tiga. Loh salah alamatnya begini. Karena di ayat lain ada yang mengatakan waktu hari kiamat malaikat atau akan menanyakan, "Hei Yesus, kenapa engkau menjadikan Bapa engkau sendiri dan ibumu sebagai Allah?" Nah itu tujuannya Allah, makanya yang kapan hari ribut di buku pelajaran SD apa SMP yang ditulis orang mengakui tiga Allah, ternyata yang Allah satunya itu Maria, kan salah alamat. Loh ya kalau mereka bilang ya amin, amin banget, tidak ada Tuhan selain Allah karena Allah kita satu, amin. Tapi kalau menuduh Allah kita tiga itu salah alamat karena yang mereka maksud adalah Bapa, Yesus dan Maria. Nah itu loh di ayatnya ini jelas sekali di tertulis gitu. Perlu Om Doni nambahi Om. Ya bilang aja ayatmu salah alamat, bukan untuk saya gitu. Ya, ya kita perlu berapologetika, artinya kita perlu membela ketika orang itu mempertanyakan iman kita, gitu. Jadi, tapi kita tidak berdebat, percuma berdebat dengan orang yang tidak dibuka hatinya oleh Roh Kudus, nggak akan ngerti. Gitu. Saya pernah didatangi seorang bapak tapi pura-pura. Pak Doni bagaimana itu tentang Tritunggal? Saya bilang, Bapak ini percaya Yesus tidak sebagai Tuhan.
Dia nggak jawab, kalau Bapak nggak percaya Yesus, percuma saya menjelaskan Tritunggal seperti apapun juga, Bapak nggak akan bisa ngerti. Hanya orang yang telah disentuh hatinya oleh Tuhan, dibuka pikirannya yang akan bisa memahami ini. Sebab Tritunggal hanya dapat diterima oleh iman. Jadi kalau mereka memang bertanya dengan tulus, ya kita berharap kesaksian kita akan ditopang dengan kesaksian Roh. Jelaskan aja ayat-ayatnya seperti di Ulangan 6 ayat yang keempat, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah itu, Tuhan kita itu Esa. Jadi Tuhan kami itu Esa, satu. Kemudian di Maliaki, bukakan ayatnya aja, bahwa bukankah Allah yang Esa yang menjadikan mereka daging dan roh? Belum lagi di perjanjian baru, ya hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yesus mengatakan Tuhan itu Esa. Kemudian Paulus juga misalkan di dalam 1 Timotius misalkan 1 ayat 17, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tidak nampak, yang Esa. Sebutkan aja fakta-fakta itu. Makanya kalau mau bisa bersaksi dengan baik, paling tidak sudah menghafal beberapa ayat yang penting. Jadi Allah kami satu, tapi kok tiga? Iya, ketiga-tiganya itu adalah Allah yang satu itu. Loh bagaimana kok bisa? Nah kamu butuh iman. Kalau kamu tidak percaya, kamu tidak akan bisa ngerti. Saya pun tidak akan bisa dapat menjelaskan Tritunggal dengan lengkap, detail, selesai. Bahkan semua gambaran yang kita dapat gambarkan tentang Allah seperti udara, air, dan es itu nggak bisa menjelaskan Allah. Nggak bisa. Seperti telur ada kuning, ada putih, ada kulit, itu juga tidak bisa. Seperti kita ada tubuh, jiwa, dan itu tidak bisa. Makanya saya mengatakan kita bersyukur kita punya nalar dan kita diberi kepandaian. Tapi nalar ini harus ditundukkan kepada fakta-fakta Alkitab yang sudah jelas. Makanya Bapak-bapak saudara harus jadi Kristen tulen yang cerdas, yang mengerti kebenaran. Kalau tidak, bahaya. Kalau tidak, maka kita membutuhkan guru yang benar itu. Kalau gembalanya seperti tadi itu, bahkan ditepukin tangan itu statement-statementnya, satu gereja binasa. Karena mereka menyembah Yesus yang bukan Allah. Mereka mau menyembah haleluya Yesus, tapi bukan Yesus Tuhan. Yesus bait Allah, bukan juru selamat. Haleluya Yesus, dia nggak akan selamat. Iya, Pak Segar. Iya. Iya, Pak. Iya, Pak Eras itu satu kelas dengan saya di program S3 di STBI. Kami dibaptis sama-sama. Diwisuda sama-sama. Bahkan saya menolong banyak dia waktu jual CD di sini, itu CD-nya Pak Eras semua itu. Saya ikut bantu, kami kerjasama. Cuman kita harus ingat, ini saya mau khotbahkan minggu pagi di Lukas pasal 22 ayat 1, 2, 3 dan seterusnya, dikatakan bahwa yang menyalibkan Yesus itu adalah orang-orang beragama, bahkan percaya kepada agama yang benar, percaya kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Kemudian dikatakan di situ bahwa Yudas Iskariot dimasukin iblis. Jadi kita harus waspada ini, ternyata orang-orang beragama, bahkan itu agama Yahudi yang mengenal Allah yang Trinitas, bahkan salah satu murid Yesus itu bisa sekongkol dengan iblis. Bisa dipakai oleh iblis. Jawaban saya hanya itu aja, coba kita baca aja di dalam Wah, ngeri nih. Lukas pasal 22. Ayat 1, lihat perhatikan. Ya, lihat, hari raya roti tidak beragi yang disebut Paskah sudah dekat. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan ya, bagaimana mereka dapat membunuh Yesus. Bayangkan, kejahatan terbesar di dunia adalah pembunuhan Yesus yang dilakukan oleh orang-orang yang beragama. Agama yang benar loh itu. Kemudian
ayat 3. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas. Dan Yudas mulai datang kepada imam-imam kepala untuk berunding bagaimana bisa menyerahkan Yesus dan mau dibayar dengan sejumlah uang. Jadi kita harus hati-hati dengan agama-agama yang seperti ini. Ingat ya, tidak cukup hanya profes aku percaya Yesus, tidak cukup hanya aku percaya Yesus. Orang yang profes mengaku Yesus Tuhan masih bisa kemasukan iblis, masih bisa kerjasama dengan iblis kalau imannya bukan iman yang hidup, iman yang menyelamatkan. Tidak hanya cukup kita ritual seperti sekarang ini, kita tetap bisa loh dipakai oleh iblis. Contohnya Demas dipakai oleh iblis, cinta dunia. Kemudian contohnya siapa itu yang di 1 Yohanes 3 itu, siapa namanya itu? Yang menjadi sombong dan tinggi hati itu, saya lupa namanya. Ya, saya baca aja 3 Yohanes. Oke. Demetrius, tentang Demetrius semua orang memberi kesaksian yang baik, malah kebenaran sendiri yang memberi kesaksian yang bukan Demetrius, Diotrefes ayat 9. Aku telah menulis sedikit kepada jemaat, tetapi Diotrefes yang ingin menjadi orang terkemuka. Jadi hati-hati, tidak cukup hanya sekedar mengaku percaya, tidak cukup hanya sekedar beribadah atau mengalami pengalaman rohani seperti atau melihat hal-hal yang luar biasa seperti Yudas Iskariot. Tidak cukup dengan itu saja, sebab orang-orang yang seperti itu masih bisa menjadi antek-anteknya iblis. Bahkan di dunia sekarang lihat, Madonna mengaku Kristen tetapi seks bebas. Di Amerika banyak komedian Kristen yang mengaku Kristen tetapi menghujat Yesus. Mereka mengaku Kristen tapi mereka bukan Kristen. Ya mungkin Pak Erastus mungkin tanah semak duri atau tidak tahu, jadi bukan, saya nggak ngerti. Mungkin gini, saya dengar di dunia pendidikan itu kalau levelnya sudah profesor atau doktor itu hampir seperti diwajibkan menemukan suatu teologi yang baru gitu. Apa ada kecenderungan seperti itu? Memang kalau sudah profesor misalkan itu harus penelitian 1 tahun paling tidak 4 kali dan membuat buku paling tidak 2-4 buku, dan itu harus gagasannya baru. Atau mungkin dia sudah kehilangan bahan, jadi mencari sesuatu yang sensasional. Tetapi itu ciri agama palsu. Mereka tidak sungguh-sungguh beriman dan bertobat, tetapi mereka mencari kepentingan diri sendiri. Ya seperti Yudas ini, dia tidak sungguh-sungguh bertobat, dia tidak sungguh-sungguh bertuhankan Yesus. Dia masih mencari kepentingan sendiri. Contoh mencari nama dia, kemudian mencari uang dan lain sebagainya. Nah kalau kita masih seperti itu, ya kita masih bersekutu dengan iblis. Sekalipun mengaku Kristen ada di gereja tapi bersekutu dengan iblis. Lihat sejarah di Amerika itu yang perang salib itu, apakah tentara-tentara yang berperang itu benar-benar Kristen? Enggak Kristen sama sekali mereka. Mereka justru datang ke situ bukan untuk membela nama Kristus, tetapi untuk mempermalukan Kristus. Bahkan mereka sesungguhnya mencari fortune, mencari kekayaan. Nah banyak pendeta-pendeta seperti itu, enggak ngajar kebenaran, ngasih yang enak-enak, membohongi jemaat supaya dapat keuntungan. Nah kalau saya seperti itu ya saya bersekutu dengan iblis. Makanya kita jangan seperti itu. Ya saya juga kaget ya, itu teman kok kuliah bareng. Kemudian pasti. Itu begini. Sebenarnya orang murtad itu hanya menunjukkan bahwa dia memulai dengan iman yang salah. Jadi sebenarnya memang keselamatan itu hilang, dia murtad. Tetapi sebenarnya murtad itu menunjukkan bahwa sejak awal dia tidak sungguh-sungguh percaya. Seperti tanah berbatu itu, percaya, semangat dia, berapi-api dia.
ya hebat dia. Tetapi ada penderitaan sedikit, mereka murtad. Kenapa? Karena mereka mendengar Injil yang salah. Kalau ikut Tuhan kamu sukses, kamu sehat, kamu kaya, kamu diberkati. Ikut Kristen seneng semangat, setahun kok gak soge-soge. Iya, setahun kok gak sehat-sehat, kok malah legrek. Akhirnya, bohong ini. Akhirnya murtad. Nah kemudian juga yang semak duri, dia lebih lama dia. Tapi tetap salah dia. Karena terikat teologi sukses, teologi hyper grace, ternyata tidak seperti yang diajarkan. Akhirnya khawatir akan kekayaan, khawatir akan dunia, akhirnya murtad. Jadi keselamatan itu hilang. Iya, ada yang murtad. Tetapi itu menunjukkan bahwa sesungguhnya pada awalnya dia memulai dengan salah. Kalau orang memulai dengan benar, iman dan pertobatan yang sejati itu seperti tanah yang baik. Dia akan tetap bertumbuh, berbuah sekalipun disertai dengan penderitaan. Kan begitu. Saya hampir saja tidak berani seperti Om Doni tadi bilang binasa. Waduh, saya dalam hati mantap gitu. Karena gini ya, kesalahannya tuh tipis loh. Jadi Pak Eras tuh betul menempatkan Yesus itu sebagai juru selamat. Tapi merendahkan sedikit derajatnya untuk tidak menjadi Allah yang benar. Gitu ya Om, rasanya kesalahannya enggak terlalu jelas sekali, betul-betul frontal salah loh. Gimana Om? Ya, sebenarnya fatal ya kalau kita sudah mengatakan Yesus, sebenarnya juru selamat itu Yahweh, begitu. Bukan Yesus, sebenarnya terang itu Yahweh, bukan Yesus. Tetapi Yahweh itu berdiam di dalam Yesus. Wah ya, itu sudah salah total. Salah total, ya salah totalnya di situ ya. Iya. Kalau itu saya mengaminkan binasa. dan yang saya sayangkan adalah puluhan ribu tuh jemaatnya. Iya, makanya kata Paulus kepada Timotius, awasilah dirimu, awasilah ajaranmu, supaya engkau menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Kalau mereka tetap menyembah Yesus yang bukan juru selamat, Yesus yang adalah ciptaan yang didiami Yahweh, binasa. Alkitab jelas mengatakan itu, binasa. Betul, jadi sebenarnya itu pengkultusan. Ya, kan banyak yang tidak masuk pendataan kalau buat Kristus seperti itu. Terus ada beberapa juga ya itu yang seharusnya kita lakukan tanggapan kita itu seperti apa supaya kita nggak salah di mata Tuhan. Kayak misal tentunya Daud tahu salah, tapi orang yang menghina Saul itu Daud kan nggak boleh berarti. Nah, kita harusnya kalau mendengar statement yang begitu, kita harus kayak apa? Baik, iya. Jadi begini ya, kata Paulus, hendaklah kita saling menasihati. Kalau ada di antara saudaramu yang menyimpang, maka nasihati dengan kesabaran, dengan kewaspadaan supaya dia boleh diselamatkan lagi. Cuman masalahnya kalau sudah pendeta itu susah dinasihati. Susah. Makanya seperti ini. Saya itu rindu jemaat itu menjadi jemaat yang berpengetahuan. Makanya kata Alkitab, bertumbuhlah di dalam pengenalan akan Tuhan. Kalau kita tidak bertumbuh, kalau bapak tidak bertanggung jawab secara pribadi untuk mengerti Alkitab, mudah disesatkan. Iya, Lex. Iya, justru iya memang tidak mau. Malah dia kok niku sapa wani-wani. Iya, kamu tidak ngerti. Nah, makanya ini ya memang polemik ya.
Sesungguhnya kita ini menjadi tidak disukai karena kita beda. Tapi saya berkata di kelas-kelas saya, kalau statement saya salah dan kamu bisa membuktikan secara alkitabiah, saya bertobat. Tapi kalau ternyata saya benar, kamu yang harus bertobat. Karena ini kan bukan diskusi ngotot-ngototan, tetapi kita mengemukakan fakta-fakta Alkitab. Loh, saya kan dipandang aneh. Loh, Pak Doni ini tidak percaya Roh Kudus, siapa bilang? Justru saya ini percaya Yesus karena Roh Kudus. Saya ini mengenal Yesus karena Roh Kudus. Saya ini dibaptiskan dalam tubuh Kristus karena Roh Kudus. Tapi Bapak tidak percaya, dari mana kamu mengatakan itu? Saya sempat dihakimi itu di sebuah sidang itu. Kemudian ada yang bilang begini, loh kamu tidak percaya bahasa roh? Saya percaya bahasa roh, itu ada. Tetapi bukan bahasa roh seperti yang kita lihat sekarang ini. Seperti itu. Keliru kalau kita tidak percaya bahasa roh. Paulus mengatakan aku berbahasa roh lebih banyak, tetapi tak kalah sendiri. Bukan yang rame-rame seperti itu. Nah, pada waktu itu kan karena debat ya, saya pada kirim ini, oke lah, saya minta saja ditunjukkan di mana statement saya yang salah. Oh enggak ada loh, ya sudah saya bilang, selesai aja sekarang kita ngomongnya. Akhirnya yang MP-nya tidak bisa buat apa-apa, kita langsung makan. Loh, sekarang kalau mereka hanya berdasarkan nuduh-nuduh salah tapi tidak bisa berargumentasi kenapa saya salah, kenapa saya harus menerima itu. Kapan saya tidak percaya Roh Kudus? Lihat di video-video pengajaran saya, di video khotbah saya. Cuman saya tidak mau menerima hal-hal yang tentang Roh Kudus yang menyimpang gitu loh. Makanya keliru kalau kita mengatakan ada iman yang menyelamatkan, kita butuh lagi Roh Kudus untuk bertumbuh dalam kehidupan rohani yang baik. Loh, untuk iman saja kita butuh Roh Kudus. Kok kita malah menganggap orang tidak punya Roh Kudus? Siapa di sini yang sudah menerima Roh Kudus? Mana? Kalau yang sudah percaya itu sudah menerima Roh Kudus semuanya. Pertanyaan seperti itu kan pertanyaan yang menjebak dan itu sangat menghancurkan hidup orang. Saya ada anak rohani saya, dia bilang ke saya, Papi, saya ikut kebaktian di sana. Loh, kamu ngapain ke sana? Ya aku diajak. Kaget aku, Papi. Siapa yang baru di sini? Saya. Langsung ditanya, sudah berbahasa roh belum? Dia sampai kaget dia. Bingung-bingung dia. Loh, apakah selamat itu butuh bahasa roh? Saya mau tanya. Nah ini tadi yang masuk pertanyaan pertama tadi itu Om. Ini esensi itu tadi yang pertanyaan saya pertama. Roh Kudus itu adalah pribadi. Dia pribadi Allah. Dia bukan sekedar kuasa yang dapat diberikan, yang dapat disuruh-suruh, ditiup-tiupkan. Tidak, dia itu Allah, dia itu pribadi, dia punya pikiran, dia punya perasaan, dia punya kehendak. Bahkan ketika dia memberi karunia rohani, itu sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Jadi Tuhan itu kalau bekerja dalam diri kita, itu memberikan pengetahuan. Kalau Roh Kudus itu bekerja dalam diri kita akan menjadi orang-orang yang cerdas, bisa memahami kebenaran. Bukan orang-orang yang emosional. Ya doa sampai dipukul-pukul meja lah, apa gunanya? Saya bilang gitu. Ya. Iya. Maksudnya kok sering kok bahasa roh. Iya. Aslinya bahasa roh gimana? Kok ada raba-raba dada. Gimana itu bahasa roh? Iya. Sebenarnya yang Paulus katakan di dalam 1 Korintus pasal 12, 13, 14 itu mengacu kepada Kisah Rasul pasal 2. Jadi yang diterjemahkan dengan bahasa roh sebenarnya itu dari kata language, bahasa itu. Itu dari kata glosa. Ya. Aduh, saya harus membaca lagi. Coba kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 2. Kalau nggak salah, eteres glosa. Saya harus memastikan lagi. Ayat 4.
Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, ya, bahasa-bahasa lain. Itu bukan bahasa roh sebenarnya, tapi bahasa-bahasa lain. Kenapa disebut dengan bahasa roh? Karena roh yang memberi kemampuan orang mengatakan itu. Bukan melalui kursus bahasa, bukan. Seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah sekarang kita lihat bahasa-bahasa lain. Itu apa bahasa aslinya? Bahasa-bahasa lain di ayat yang keempat itu seperti ini. Kisah Rasul 2. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues. Ya, tongues itu dari kata glosa. Glosa itu artinya apa? Language. Ini language. Jadi sometimes refer to the supernatural gift of tongue, tetapi itu bahasa yang bisa dipahami. Jadi itu bicara tentang language. Nah, kata other itu dari kata eteros. Eteros itu other yang lain different, jadi different form. Jadi itu artinya foreigners, ini bahasa asing. Makanya eteros glosa itu artinya adalah bahasa-bahasa kita, bahasa asing. Bagi kita kan Inggris kan asing toh. Iya, bahasa manusia yang dipahami. Jadi ketika Paulus bicara di dalam 1 Korintus 12, 13, 14, itu ya eteros glosa sama itu. Kalau saya cek itu eteros glosa. Itu other language, itu adalah jadi foreign language, bahasa asing gitu loh. Bisa diartikan, makanya Paulus mengatakan bahwa karunia-karunia roh itu diberikan yang paling penting adalah untuk kepentingan bersama. Untuk apa? Untuk membangun iman, untuk membangun pengharapan, untuk membangun pengetahuan. Lah kalau saya bahasa kuraba-raba dada itu bapak-bapak ada berkat enggak kira-kira? Enggak ada berkat. Lebih baik saya berkata, mari kita sabar di tengah-tengah penderitaan. Malah Yesus Paulus ada bersama-sama dengan kita. mengingatkan, Ya. kalau saya mengatakan bahasa itu kemudian ada orang lihat dan menyangka saya gila, kan malah ini Paulus sendiri yang berkata. Sampai segitunya dia hati-hati untuk memakainya. Bahkan Paulus berkata seperti ini, lebih baik aku mengucapkan 5 kata yang dapat dipahami daripada 1000 kata tetapi tidak ada maknanya. Makanya kata Paulus dalam pasal 14, kalau kamu berkumpul bawalah nasihat, bawalah mazmur, bawalah bahasa roh, tetapi 2 atau 3 orang dan harus ada yang menerjemahkan. Dan mereka harus bergiliran satu-satu. Lah sekarang borongan ya. Iyalah borongan itu siapa harus geblak-geblak tuh gunanya apa? Jadi ya kita kan mengacu pada Alkitab gitu loh. Bukan saya anti bahasa roh, enggak, memang ada itu. Ada orang yang saya pernah berdoa waktu itu saya masih SMP itu ya. Ada seorang ibu-ibu yang sudah senior, itu saya SMP saya belajar bahasa Inggris, nilai saya 9-10. Dia itu berdoa dalam bahasa Inggris yang sangat-sangat fasih loh. Ini kok mbah ini kok doanya bahasa Inggris. Dan tenang banget, kalem banget kayak ngobrol dengan Tuhan begitu. Bukan yang seperti sekarang, kata-kata yang tanpa makna. Yang namanya bahasa itu kan bisa diterjemahkan toh, bisa dimengerti toh. Kalau tidak bisa dimengerti itu bukan bahasa. Itu bukan kata. Tapi itu hanya bunyi-bunyian yang tanpa makna. Nah ini menjadi Baik, waktunya sudah. Dan ini pertanyaan yang terakhir sekali karena kita sudah membahas tentang Bapa. Kemudian tidak sengaja kita membahas tentang tuntas tentang Roh Kudus. Ada satu pertanyaan terakhir Om. Dan ini buat saya esensi sekali dan menjawab pertanyaannya Boy sama itu tadi. Kalau kita mendengarkan hal yang salah, apa tindakan kita yang paling bijak? Apa kita bertanya pada saudara langsung untuk meluruskan atau gimana? Atau langsung menegur, bebas langsung tidak salah itu. Nah,
Oke, mungkin itu dulu ya. Jadi begini, saya pernah khotbahkan dari 1 Timotius pada waktu ulang tahunnya Ibu Gembala. Seringkali kan kita selalu belajar bagaimana gembala melayani jemaat. Tapi waktu itu saya sampaikan bagaimana sih jemaat melayani gembala. Itu yang pertama, memberi respek. Yang kedua adalah sebagai pengawas ajaran. Jadi kalau saya salah dan bapak-bapak tahu kesalahan saya, tolong saya diingatkan lah. Gitu. Jadi datang dengan baik-baik, maaf Pak Pendeta misalkan tadi kalau nggak salah Bapak bilang gini ya. Oh ya, terus bagaimana? Apa enggak keliru sebagainya? Saya akan senang dengan seperti itu. Sebab saya sendiri manusia yang bisa salah kan begitu. Makanya sebenarnya jemaat itu menjadi pengawas bagi ajaran gembalanya, juga pengawas dari hidup gembalanya. Jadi seharusnya sama-sama pintar kita ini. Sama-sama cerdas sekalipun tidak sampai sarjana teologi atau magister atau dokter, tapi harusnya sama-sama pintar, sama-sama ngerti. Makanya kenapa saya kalau mengajar, saya eksposisi, saya ekspositori. Saya bisa mempertanggungjawabkan statement-statement yang saya sampaikan berdasarkan teks, jadi dinasihati aja. Tapi kalau itu pendeta dari tempat lain, ya sudah doakan aja, Tuhan kasihanilah orang itu. Spare his life. Iya. Tidak dosa. Bahkan yang pertama-tama kalau itu dalam satu konteks jemaat panggil 4 mata. Kalau 4 mata, ya, iya sama, panggil 4 mata. Iya. Tapi memang itu adalah senjata yang dipakai oleh pendeta yang nggak mau dikoreksi. Jangan mengusik hamba yang diurapi. Memangnya kamu diurapi. Kalau kamu diurapi, ajaranmu benar. Kalau ajaranmu salah, kamu tidak diurapi. Karena pengurapan itu mengajar kita, kata Paulus. Pengurapan itu memberi kita pengertian, kata Petrus. Kalau orang diurapi, pikirannya terang dia, mengenal kebenaran. Karena Roh Kudus itu menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Jadi kalau orang diurapi Tuhan itu pengertiannya akan baik. Itu. Ada 2 orang di Perjanjian Lama yang diurapi tapi tidak sadar bahwa pengurapannya sudah hilang. Nomor 1 adalah Simson, nomor 2 adalah Saul. Iya. Ketika Simson ditangkap terakhir kali itu, dia berkata, seperti yang sudah-sudah, aku pasti akan kuat. Ternyata urapannya sudah pergi dari dia. Jadi dia tidak merasa bahwa urapannya sudah pergi. Demikian juga Saul, dia bisa menjadi sejahat itu dan membunuh Daud. Apa masih ada urapan? Saya pikir sudah enggak ada. Tapi dalam pengalaman Perjanjian Lama, 2 orang itu yang saya tahu. Jadi harus itu tugas kita. Nasihat 4 mata. Kalau dia tidak mau, ya ajak beberapa teman yang dewasa rohani. Sesungguhnya kan semua itu kan gembala. Senior ini gembala bagi yang junior. Maksudnya yang dewasa rohani itu menggembalakan yang belum dewasa rohaninya. Kalau tidak bisa ya panggil pendeta, ajak ngobrol. Karena ini apa? Menyangkut keselamatan. Tidak mungkin saya ini benar-benar mengasihi bapak-bapak saudara-saudara kalau saya nggak memberitakan kebenaran. Saya tidak sayang. Makanya saya rela tidak populer. Saya rela tidak disukai, mungkin dimarahi, tapi saya punya niat menyenangkan Tuhan karena saya harus menggembalakan jemaat sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kalau saya tidak mengajar yang benar, itu saya tidak mencintai. Karena apa? Kebohongan yang masih tidak menyangkut agama, prank-prank itu masih tidak berbahaya. Tapi kebohongan soal kebenaran itu resikonya adalah kematian kekal. Dan kita tidak bisa main-main. Makanya kalau kita dapat guru yang nggak benar, udah kacau. Baik, kita masuk pertanyaan terakhir, Om. Dan ini kadangkala membuat
membuat pemahaman kita tentang Trinitas itu keliru, yaitu tentang nama Allah Tritunggal. Ada yang memaksakan diri nama Allah Tritunggal itu Tuhan Yesus Kristus. Loh, sekarang kalau orang membaptis, lah ini pertanyaan, apa boleh orang membaptis? Yang sering saya dengar di sini tuh, aku membaptiskan kamu dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yaitu Yesus, Tuhan Yesus Kristus. Ini sudah membuat Trinitas itu jadi bingung. Jadi, loh, sing bener sing di. Kemudian nama Allah. Nama Allah itu Tuhan. kalau Ulangan pasal 6 ayat 4 itu orang Yahudi itu tulisannya YHWH. Orang Yahudi sama sekali tidak mau baca itu. Ada konsepnya dia harus mengatakan itu Adonai atau Elohim. Ada tanda bacanya sendiri, tapi dia tidak pernah membaca itu sebagai Yehova atau Yahweh. Karena itu bagi mereka nama itu adalah nama yang harus dihormati. Bahkan di Ulangan pasal 6 ayat 4 itu bahasa aslinya ditulis Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Padahal tulisannya itu di situ YHWH. Jadi bolehkah orang membaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus? Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ada juga yang berdoa, kami berdoa dalam nama Bapa dan Yesus, yaitu lah. Ini membuat orang jadi kacau balau pikirannya tentang Trinitas, Om. Ini pertanyaan terakhir, tolong di. Ya, itu memang pemahaman Pentakostalisme. Jadi Pentakostalisme itu membuat formulasi baptisan. Jadi baptisan itu harus dalam nama Bapa, Anak dan Roh, tetapi dengan keesaan nama. Ini yang menjadi persoalan. Keesaan nama Tritunggal itu Tuhan Yesus Kristus. Penjelasannya seperti ini. Saya kuliah itu dulu juga. Bahwa kenapa keesaan nama Allah Tritunggal itu adalah Tuhan Yesus Kristus? Mereka mengatakan bahwa nama Bapa itu Tuhan. Nama Anak itu Yesus. Nama Roh Kudus itu Kristus. Nah, saya mau tanya, apakah benar bahwa nama Bapa itu Tuhan? Nama Bapa itu dalam bahasa aslinya Yahweh, YHWH, Eser, Eser, aku adalah aku. Yang dipanggil dengan Adonai, dengan Elohim, dengan El Shaddai dan lain sebagainya itu. Jadi Tuhan itu kan sudah terjemahan ya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kan predikat, itu bukan nama. Saya mengajar nama-nama Allah itu, yaitu Yahweh yang diterjemahkan dengan Tuhan huruf besar semua, Elohim itu dengan Allah. Ya, kalau Yahweh Elohim itu Tuhan Allah. Tapi nama dalam bahasa aslinya kan bukan itu. Tapi bolehlah kalau dia diberi nama Tuhan, oke, itu tidak terlalu salah karena memang terjemahnya seperti itu. Nama anak Yesus itu benar, memang nama yang dilahirkan itu adalah Yesus. Tetapi nama Roh Kudus Kristus apa benar? Apa artinya Kristus? Kristus itu yang diurapi. Mesia itu utusan. Kalau Kristus itu yang diurapi. Apakah yang diurapi itu Roh Kudus? Justru yang diurapi itu Yesus. Jadi makanya Yesus Kristus atau Kristus Yesus. Bukan pneuma Kristus atau Kristus pneuma, bukan. Nah, itu kan kesalahan fatal. Cuman masalahnya itu adalah doktrin yang dianut oleh gereja tertentu. Makanya semua anggotanya melakukan itu. Nah, kalau saya sih, saya menunggu adanya perubahan. Tapi selama menunggu, saya menghilangkan kata yaitu. Wah, saya setuju, Om. Salaman Ya. dulu. Oh, setuju. Ya, menghilang. Betul. Betul. Sebab segala sesuatu kita dapat di dalam Yesus. Jadi di luar Yesus, ya enggak ya. Di luar Yesus kita tidak akan selamat. Makanya sesungguhnya ya berdoa, Bapa, alaskan doa ini di dalam nama Yesus. Karena kita mendapatkan keselamatan, pengampunan, semua itu di dalam nama Yesus. Dan itu oleh pertolongan. Jadi kita tidak berdoa kepada Roh Kudus. Berdoa kepada Bapa di dalam nama Yesus. Coba ketika Yesus mengajar tentang doa.
Bapa kami yang di surga. Berdoa itu kepada Bapa. Di dalam nama Yesus oleh pertolongan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu yang mendoakan kita, yang menolong kita supaya kita bisa berdoa. Jadi kita tidak berdoa kepada Roh Kudus. Kita berdoa kepada Bapa. Karena tugas Yesus memuliakan Bapa, tugas Roh Kudus memuliakan Yesus juga Bapa. Jadi jangan keliru. Roh Kudus berkati saya, Yesus berkati. Tapi saya tadi tulis Allah Bapa, Anak dan Roh memberkati kita karena ketiga-tiganya membuat karya keselamatan yang luar biasa. Amin. Dan mereka bekerja bersama-sama untuk keselamatan kita. Jadi hal-hal yang seperti ini tidak boleh keliru kan begitu. Ya. Tapi biasanya kalau diberi khotbah seperti ini nggak suka. Nggak ada berkatnya. Tadi yang mengenai dalam nama itu kalau bolehkah kita menganalogikan dalam nama Tuhan Yesus itu seperti misalnya Om Doni harusnya diundang rapat untuk menghadiri MOU, tapi Om Doni memberi kuasa kepada saya, Mas Barkah yang hadir ke sana. Waktu tanda tangan saya pakai tulisan atas nama. Nah, di bawah itu kan Doni Herianto, tapi saya yang tanda tangan. Maksudnya dalam nama itu berarti dalam nama Doni saya punya kuasa. Jadi dalam iman saya mengatakan bahwa doa saya ini saya alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus pasti dijawab gitu maksudnya. Jadi dianalogikan dalam nama itu maksudnya seperti itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus seperti kalau saya tanda tangan bukan nama itu seharusnya tapi saya yang tanda tangan. Bolehkah dianalogikan gitu? Analogi begitu ya. Kan itu kata-kata dalam nama Tuhan Yesus. Jadi soalnya ada yang mengajarkan seperti itu. Jadi dalam nama Bapa itu seolah-olah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi maksudnya begini. Kalau kita ngecek di Kisah Para Rasul, baptisan yang pertama dalam nama siapa? Enggak. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Kristus. Jadi sesungguhnya mereka sudah memahami sekali bahwa Yesus Kristus tidak dapat dipisahkan dari Bapa dan Anak. Ini kan soal formulasi sebenarnya. Jadi orang coba menggabungkan amanat agung dengan yang terjadi di Kisah Para Rasul. Jadi amanat agung itu adalah jelas nama Bapa, Anak, dan Roh, sementara di Kisah Para Rasul, Petrus membaptis dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Dan apakah mereka tidak selamat karena tidak dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh? Enggak kan? Karena mereka memahami bahwa Yesus itu adalah bagian dari Allah Tritunggal itu. Gitu. Dan dibaptis dalam nama Yesus karena memang keselamatan itu diperoleh dalam nama Yesus. Jadi kalau saya sih kalau membaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh ya sudah selesai, tidak masalah, tidak perlu dalam nama lagi. Ya itu lagi ya. Kalau mau saya baptis dalam nama Yesus ya tidak apa-apa, tapi Yesus Kristus jadi tidak masalah. Sebab gini loh ya. Sekali lagi baptisan itu penting tetapi tidak esensial. Nah kalau baptisannya aja nggak esensial, apalagi caranya atau formulasi namanya. Yang penting menunjuk kepada Allah Tritunggal. Apakah kita diselamatkan karena baptisan? Enggak sama sekali kan, kenapa mesti mempeributkan itu. Cuman jangan sampai teologi kita itu salah gitu loh. Ini yang saya dimarahin oleh orang banyak. Saya waktu di Papua saya mengajarkan tentang doktrin yang esensial dan yang tidak esensial. Saya katakan doktrin itu penting, contoh baptisan air, tapi tidak esensial. Kenapa kita mesti berdebat soal caranya? Ada yang dibaringkan untuk selamkan, ada yang dicelupkan ke bawah. Enggak masalah, yang penting itu kan baptisan itu istilahnya menunjukkan apa yang terjadi dalam batin kita, dalam pikiran kita dan dalam hati kita. Itu yang paling penting, tetapi kalau saya sering ngomong seperti ini dipecat nanti saya. Baiklah kalau gitu kita sudahi saja. Alex, kalian mau tanya Alex ya? Iya.
Roh Kudus ya. Iya. Terus yang di Lukas 12 itu setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak akan diampuni. Tapi kalau saya manusia Roh Kudus, dia tidak akan diampuni. Maksudnya, kemudian Nah ini satu pembahasan lagi nih. dia kan sama aja. Iya. Oke. Maksudnya menghujat seperti apa? Oke. Disinggung sedikit Ya, aja. intinya seperti ini. Dosa menghujat Roh Kudus itu hanya terjadi saat Yesus ada di muka bumi ini. Jadi itu adalah peristiwa khusus ketika Yesus mengusir setan, tetapi dia dituduh mengusir setan Pakai dengan Beelzebul. kuasa Beelzebul. Nah, inilah yang menghujat Roh Kudus. Jadi kasus itu tidak akan terjadi sekarang. Itu adalah peristiwa sejarah yang terjadi pada masa Yesus. Jadi seperti ada kasus jemaat, anaknya itu sampai nggak bisa tidur, sampai stres, sampai karena dia merasa telah menghujat Roh Kudus dan merasa tidak diselamatkan. Nggak ada. Itu hanya terjadi satu kali pada Lukas pasal berapa tadi? Pada waktu itu. Jadi menghujat Roh Kudus artinya bahwa kita berdosa karena menuduh Yesus mengusir setan dengan kuasa setan. Itu menghujat Roh Kudus. Sebab Yesus itu mengusir setan dengan kuasa Allah. Dengan kuasa Roh Kudus. Itu yang disebut dengan menghujat Roh Kudus. Dan dosa itu tidak terjadi sekarang ini. Wah, ternyata jawabannya pendek langsung, enggak perlu seminar lagi. Baik, Bapak-bapak, luar.